Pernahkah Anda membayangkan bekerja di negara saya, Jepang? Meski menawarkan kesempatan seperti pengalaman karir dan gaji tinggi, terdapat tantangan seperti kasus kerusuhan geng Indonesia di Osaka. Saya akan membahas situasi pekerja Indonesia di Jepang dan alasan banyak orang asing datang ke Jepang. Jepang sedang menghadapi masalah serius, di mana populasinya dari 123,7 juta jiwa saat ini telah diproyeksikan menjadi 86,6 juta pada tahun 2065. Lebih mengkhawatirkannya lagi, persentase penduduk berusia 65 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat dari 29,3% saat ini menjadi hampir 40% pada tahun 2065. Akibatnya, banyak sektor industri mengalami kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah menerapkan beberapa program. Salah satunya adalah sistem pemagangan teknis yang dirancang di tahun 1993 untuk transfer keterampilan ke negara berkembang. Namun kini, sistem ini berfungsi sebagai sumber tenaga kerja bagi industri Jepang yang kekurangan pekerja. Selain itu, ada juga visa keterampilan khusus yang ada sejak 2019, di mana sistem ini memungkinkan pekerja asing dengan keterampilan tertentu untuk bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang lebih lama dan dengan fleksibilitas yang lebih besar. Di lain sisi, bekerja di Jepang menawarkan banyak peluang, seperti gaji yang lebih tinggi, pengalaman budaya, dan pengembangan karir profesional di negara maju. Namun, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti perbedaan budaya dan hambatan bahasa. Meskipun terdapat tantangan tersebut, jumlah pekerja Indonesia di Jepang telah meningkat secara dramatis dalam dekade terakhir, dari 27.000 di 2013 menjadi 149.000 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peluang ekonomi yang menarik bagi pekerja Indonesia serta kebutuhan mendesak Jepang akan tenaga kerja. Bahkan, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziah, mengumumkan rencana untuk mengirim 100.000 pekerja tambahan ke Jepang dalam 5 tahun ke depan, menandakan pentingnya hubungan tenaga kerja bilateral ini. Sayangnya, tidak semua cerita tentang pekerja Indonesia di Jepang berakhir indah. Beberapa kasus kriminal dan pelanggaran hukum telah terjadi, mencoreng nama baik pekerja Indonesia lainnya. Yang pertama adalah geng Indonesia di Osaka. Publik Jepang dikejutkan oleh ulah geng TKI di Osaka. Kelompok ini meresahkan warga setempat dengan perilaku mengganggu ketertiban umum, termasuk mengacungkan celurit. KBRI Tokyo merespon dengan meminta WNI di Jepang bersikap tertib, mengingat pentingnya menjaga nama baik Indonesia di mata masyarakat Jepang. Yang kedua adalah adanya pekerja ilegal Indonesia di Jepang, di mana pada Januari 2024, seorang calo Indonesia ditangkap karena mengirim 4 WNI bekerja secara ilegal di kota Shizuoka dengan menggunakan kartu izin tinggal palsu. Para pekerja tersebut masuk ke Jepang sebagai wisatawan dengan membayar 15 juta rupiah kepada calo untuk mendapatkan pekerjaan di prefektur Gunma. Mereka menyerahkan foto, paspor, dan 3 juta rupiah sebagai uang muka. Dan kasus ini berhasil mengungkap jaringan perekrutan tenaga kerja ilegal di Jepang. Lalu, ada juga warga Vietnam yang mencuri buah dan ternak. Insiden pencurian hasil pertanian dan perikanan oleh warga Vietnam di Jepang menjadi sorotan. Kasus meliputi pencurian anggur Shine Muscat di Nagano dan ternak di Gunma.
4 peserta pelatihan Vietnam ditangkap karena membongkar babi curian di flat tanpa izin. Barang curian dijual melalui media sosial atau dikirim ke Vietnam. Meski ini perbuatan segelintir orang, dikhawatirkan dapat mencoreng citra seluruh pekerja asing. Oleh karena itu, pekerja migran diharapkan menghormati budaya dan hukum setempat. Saya percaya bahwa meskipun ada banyak tantangan, bekerja di Jepang memberi banyak keuntungan bagi orang Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan. Karena penghasilan pekerja di Jepang relevan lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, di mana biasanya di atas 20 juta per bulan. Kedua, pengalaman berharga, seperti meningkatkan keterampilan beradaptasi, karena berada di budaya yang berbeda, dan juga dapat mengeksplor hal baru yang hanya ada di Jepang. Lalu, secara lingkungan kerja, budaya bekerja di Jepang juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan kerja melalui disiplin, ketepatan waktu, dan kontrol kualitas ketat. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan karir, di mana pengalaman bekerja di Jepang akan sangat berguna saat kembali ke Indonesia, memberi keunggulan kompetitif dalam karir atau bisnis. Hidup di budaya berbeda, it's challenging. Namun, keluar dari zona nyaman membuka kesempatan baru. Dengan tujuan agar orang Indonesia bisa mendapat pengalaman global dan berkontribusi di Indonesia dengan skill yang dapat di Jepang. Di LPK Time Door, kami menyediakan pelatihan bahasa Jepang, pelatihan wawancara kerja, dan job matching bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Bagi yang berminat bekerja di restoran, pabrik makanan, atau sebagai staf kebersihan di Jepang, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp ini. Kami juga memiliki kampanye referral, di mana Anda akan mendapatkan 1 juta rupiah jika merekomendasikan LPK Time Door kepada kenalan Anda. Jika tertarik, jangan ragu untuk menghubungi kami.